pada satu bukit, haleluya, jauh dari sini, haleluya, kulihat salib Yesus berdiri, amin, haleluya. Sepotong kayu kasar, tanda dosaku besar. Di sana Yesusku telah mati untuk ganti dosaku. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat cintanya Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Ya, ku jatuh pada kakinya, amin, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Dari kayu salib, yes, mengalir darahnya. Waktu Yesus disengsarakan, amin, di sana Yesusku dihujat dan disiksa, membawa selamat yang hidup kekal, haleluya. Ku datang pada salib itu, thank you Jesus, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku Yesus, amin, haleluya. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame, amen, hallelujah. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain, hallelujah. So I'll cherish the old rugged cross, amen, hallelujah, till my trophies at last I lay down, amen, hallelujah. I will cling to the old rugged cross, amen, hallelujah, and exchange it someday for a cross. Ku datang pada salib itu, ya sikialah makarabat, ya sakalah. Ingat cintanya Yesusku, amin, terima kasih Bapa. Ku jatuh pada kakinya, amin, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa, haleluya. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat ciptanya Yesus Bapakku, haleluya. Ya, ku jatuh pada kakinya, amin, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan hadiah Yesus dengan tubuh, jiwa, roh. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan
penderitaan pada salib itu. Amin, haleluya. Ku ingat cintanya Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Aku hancur jatuh pada kakinya. Amin, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, amin, haleluya, kami bersyukur kepada Engkau Bapakku Yesus, dan aku selalu memuji namamu yang agung kudus sampai aku berjumpa dengan Yesus di surga. Ku bersyukur, terima kasih Yesus, haleluya, buat kasih karunia-Mu yang amat sempurna. Haleluya. Pakailah hidup ini ya Tuhan Yesus, haleluya, untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Sucikanlah hidupku Tuhan Yesus, haleluya. Bentuklah hidupku orang berdosa ini Bapa, haleluya, untuk menjadi serupa dengan Engkau Yesus, haleluya, sampai aku masuk ke surga bersama Yesus. Sucikan hatiku sebentar Bapa, kuduskan mulutku. Aku haus, aku butuh firman-Mu Bapa. Aku butuh makanan rohani, firman-Mu yang menuntun aku berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni semua dosaku, sucikan Bapa, sampai aku masuk ke surga. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku ingat cintanya Yesus Tuhanku, ya sikialah makaramatku, ya sekalamat. Haleluya. Ingat cintanya Yesus, haleluya, sampai aku masuk di surga, sampai aku masuk di surga, haleluya, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, haleluya, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya malam ini saya menikmati hadirat Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan. Karena saya begitu mencintai Tuhan dan hidup taat kepada firman Tuhan. Ada kerinduan kita bersama supaya Tuhan memakai hidup kita yang sisa ini. Hidup kita ini sisa, Bapak Ibu. Sisa. Usia saya sudah memasuki 66 tahun. Kalau sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10, usia manusia 70 sampai 80 tahun. Kalau Tuhan izinkan terus sampai Yesus datang. Rinduan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Di dunia ini kita tempat transit, saudara. Bukan tempat yang kekal. Tempat kekal nanti di surga buat selama-lamanya. Untuk kita tempat di surga sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan kita di dunia ini. Mari kita ikuti firman. Jangan ikutin daging, jangan ikutin kemauan manusia. Ikutin apa maunya Tuhan. Memang tidak gampang. Ikut Yesus itu firman Tuhan dalam Matius 16. Itu harus pikul salib dan penyanggalan diri. Pikul salib ada harga yang harus dibayar. Penyanggalan diri ada buang kedagingan kita. Harus rendah hati di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah. Rasanya kita sakit memang, saudara. Sebab kita masing-masing akibat dari dosa sifat karakter kita lama. Kita egois, kita ikutin maunya daging, mau marah, emosi, tidak terima. Ya. Tapi ikut Yesus memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Mohon maaf. Mohon maaf. Tapi itunya maunya Yesus. Supaya kita memiliki karakter ilahi. Memang butuh pengorbanan, saudara. Ada waktu kita minta sama Tuhan. Supaya hari-hari termasuk saya minta sama Tuhan. Karakter saya, karakter Bapak, Ibu, Saudara semua diubah untuk memiliki karakter Kristus. Apapun kita pandang Tuhan Yesus. Kalau pandang Tuhan Yesus, hidup kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan 2 Tesalonika pasal 2. Kemarin kita baca pasal 1. Tiap malam kita baca rutin perjanjian baru. Kalau pagi perjanjian lama, kalau malam perjanjian baru. Supaya kita senantiasa hidup diperbarui, saudara. Hidup diubahkan. Maka yang penting pagi malam diisi dengan firman Tuhan. Pagi sebelum kita bertindak, sebelum beraktivitas diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita iling. Dan malam hari sebelum kita berbaring tidur, sebelum kita akhiri setiap malam, kita akan tidur setiap malam kan. Kita koreksi, kita evaluasi, minta ampun sama Tuhan. Supaya pada waktu tidur pun Tuhan berkenan dan Tuhan berkati. Mari kita baca firman Tuhan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimana juga. Sebab sebelum hari Tuhan itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidak kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.
Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percayakan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh, yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kami percaya. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, yang telah menganugerahkannya penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ayat 17 terakhir. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Yang penting selalu, saya tidak pernah bosan selalu berkata, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman. Ini yang kita pegang teguh. Komitmen kita bersama, kita mau cintai Yesus. Karena Yesus sesuai dengan pujian, Dia sudah memberikan terbaik. Dia lahir untuk kita. Akhirnya Dia mati untuk mengorbankan diri untuk menebus dosa kita. Supaya kita lepas bebas dari kutuk dosa. Lepas dari hukuman kedurhakaan yang jahat neraka. Tetapi bagi mereka yang meresponi akan kasih karunia Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Yesus, dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan dalam ayat ini. Yang pertama, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Terbukti di sini, saudara. Katanya di ayat 1 sampai 3 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, terhimpunnya kita. Suatu hari kelak, kalau Yesus datang, seperti saya bersama Bapak Ibu, kenapa kita atas rahmat anugerah Tuhan, kita dipilih, dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan. Karena nanti Yesus akan datang, dan kerinduan dari Tuhan nanti kelak kita akan terhimpun, yaitu bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Tapi nanti tanda-tanda kedatangan Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan nanti akan terjadi orang murtad, saudara. Kalau di ayat ketiga, harus didahului dengan orang murtad. Banyak orang durhaka di ayat ketiga, karena mereka memang harus binasa. Dan kalau kita lihat sini, sudah banyak, saudara. Murtad sudah banyak. Orang-orang tidak cinta sama Tuhan. Ya, salah satunya dalam Alkitab itu sudah terbukti dari zaman Yesus dan murtad Yudas Iskariot. Dan banyak saat ini ada yang pendeta, ya, saya lupa di daerah mana tuh, ya, sudah dia karena mungkin faktor ekonomi, karena mungkin faktor zina dengan perempuan, akhirnya dia lepaskan. Pada waktu saya pelayanan di Sorong di Papua, saya pernah ketemu dengan seorang dan memberikan informasi kepada saya, banyak itu di Papua sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Padahal mereka tadinya Kristus, ada yang pendeta katanya. Tapi dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus karena masalah ekonomi. Masalah faktor-faktor kedagingan dunia yang begitu jahat. Mereka akhirnya mengingkari Yesus. Jadi dia murtad. Durhaka, saudara. Ini contoh. Banyak peristiwa-peristiwa membuktikan contoh peristiwa peperangan. Karena firman Tuhan menyatakan dalam Lukas 21 akan terjadi peperangan. Dan ini, saudara, bisa pemicu loh, saudara. Perang Ukraina dengan Rusia ini bisa pemicu perang dunia. Karena dia sudah ada hantaman rudal atau bom-bom ada di perbatasan di Polandia. Itu di dekat dengan NATO. Sebabnya Presiden Biden Amerika sudah katakan jangan disinggung di perbatasan NATO. Kalau sampai disinggung ada bom yang sampai nyasar di sana, rudal, itu bisa terjadi memicu perang dunia. NATO akan nantang perang, saudara. Kalau sampai perang NATO, itu jelas perang nuklir. Itu tanda kedatangan Tuhan. Oleh itu mari, saudara. Yang kedua, bahwa kita terhimpunnya kita bersama Yesus. Dunia ini bukan tempat kita, tapi tempat kita di surga buat selama-lamanya. Karena itu mari, yang ketiga, kita membangun iman kita, mau setia kita kepada Tuhan.
mau cinta kita Yesus. Kita berdiri teguh di ayat 15. Sebab itu berdiri teguh, berpegang pada ajaran-ajaran firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita mau berpegang teguh pada iman kita kepada Yesus, pengharapan kita kepada Yesus, kasih kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus datang bersama orang kudus, kita adalah orang-orang kudus. Kalau kita pelihara firman, kalau kita jaga kekudusan kita, jaga hidup kita keselamatan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kita, kita mau jaga dengan sungguh-sungguh. Kita mau pelihara sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita, supaya kita jaga harta yang indah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kasih ayat terakhir 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Demikian Tuhan, demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Harta yang indah yaitu surga Tuhan Yesus. Iman kita, firman Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kita, kita mau pelihara. Itu harta yang indah sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena kita ingat dalam pujian ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau setia datang kepada Tuhan. Kita mau cinta sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku datang pada salib itu. Amin. Haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku Yesus. Amin. Haleluya. Ya, ku jatuh pada kakinya. Amin. Haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Ku datang setia pada Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau taat, hidup dalam firman-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Hidup kekal di surga selamanya. Haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai langkahku yang terakhir. Amin. Haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Masuk di surga kekal selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepas kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberserta kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan ingat selalu cintanya Yesus. Dan komitmen kita mau cinta Yesus. Kita mau setia dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Masuk di dalam kerajaan surga. Kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel.